Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perhitungan uang kas. Perhitungan uang kas bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pemeriksaan saldo kas melalui catatan yang ada pada suatu perusahaan. Caranya adalah dengan mengecek, menghitung saldo kas awal bulan, kemudian ditambah dengan penerimaan kas selama satu periode, biasanya 1 bulan, kemudian ditambah. Nah, setelah ditambah, kemudian dikurangi dengan pengeluaran kas selama satu periode. Nah, nanti hasilnya setelah dikurangi disebut sebagai saldo kas akhir bulan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara memeriksa saldo kas secara fisik, yaitu dengan menghitung uang kas yang benar-benar ada atau yang real ada secara fisik pada suatu brankas atau pada cash box yang ada pada suatu perusahaan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh. Yang pertama, perhitungan uang kas dengan dua cara yang tadi. Yang pertama adalah melalui catatan terlebih dahulu. Pada contoh ini, katakan periodenya adalah bulan September. Nah, setelah dicek, kemudian dilihat menurut catatan, saldo kas awal bulannya adalah Rp300.000. Nah, kemudian tentu perusahaan punya penerimaan selama periode tersebut. Ada pemasukan atau penerimaan uang kas. Pada contoh ini, katakan besarnya adalah Rp1.200.000. Nah, ini ditambah jadi Rp1.500.000. Nah, tentu perusahaan juga punya pengeluaran kas selama periode yang bersangkutan. Katakan pada contoh ini adalah besarnya pengeluaran yaitu Rp585.500. Nah, ini kemudian dikurang Rp1.500.000 dikurang Rp585.500, hasilnya adalah Rp914.500. Nah, inilah yang disebut sebagai saldo kas akhir bulan, yaitu bulan September. Oke, kemudian perhitungan fisik yang kedua adalah dengan menghitung uang secara fisik, yaitu dengan mengecek di brankas atau cash box yang ada, uang yang benar-benar atau yang real ada. Katakan uang 100 ribuan, uang 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, dan seterusnya sampai bahkan uang kepingan yang ada. Nah, kita coba hitung uang secara fisik. Jadi menghitung uang secara fisik adalah uang yang benar-benar ada. Nah, katakan setelah dihitung ternyata uang 100 ribuannya ada 4, maka ditulis 4 lembar 100 ribuan, jumlahnya adalah Rp400.000. Kemudian uang 50 ribuan ternyata setelah dihitung ada 7 lembar, maka ditulis 7 lembar uang 50 ribuan sejumlah Rp350.000. Lalu uang 20 ribuan ada 5 lembar, jadi Rp100.000. Uang 10 ribuan ada 2 lembar, maka ditulis Rp20.000. Uang 5 ribuannya ada 8, maka ditulis 8 lembar uang 5 ribuan, besarnya atau jumlahnya Rp40.000. Kemudian uang 2 ribuannya hanya ada 1 lembar, jadi ditulis tetap Rp2.000. Kemudian ada uang kepingan yang juga harus dihitung, uang Rp1.000 ada 1, jadi 1.000 tetap. Kemudian ada uang kepingan Rp500. Ada 3 keping uang 500-an, jadi ditulis besarnya Rp1.500. Nah, kemudian dihitung nih jumlah uang secara fisik. Ternyata setelah dihitung jumlahnya adalah Rp914.500. Nah, kalau kita lihat ternyata jumlah uang secara fisik yang sudah dihitung tadi besarnya sama dengan jumlah uang menurut catatan. Nah, sehingga
sesuai, tidak ada perbedaan menurut catatan dengan jumlah uang secara fisik atau yang real yang benar-benar ada. Jadi bisa disimpulkan jumlah uang secara fisik sama dengan jumlah uang menurut catatan. Maka bagaimana selisih kas yang terjadi? Tidak ada. Jadi tidak ada selisih kas yang terjadi. Oke, Ibu lanjutkan dengan contoh yang kedua. Nah, pada contoh yang kedua ini, Ibu ambil menurut catatannya sama, yaitu jumlahnya Rp914.500. Nah, tapi kemudian ada perbedaan di sini. Jadi setelah dihitung secara fisik, ternyata ada perbedaan. Uang 100 ribuannya sama, 50 ribuannya sama, jumlahnya 20 ribuannya sama, 10 ribuan sama, 5 ribuan sama, 2 ribuan sama. Uang seribuannya juga sama, ada satu, tetapi perbedaannya di sini ternyata uang 500-annya ternyata hanya ada 2 keping. Nah, karena hanya ada 2 keping, maka ditulislah di sini Rp1.000. Kemudian kita hitung jumlah uang secara fisik pada kasus atau contoh yang kedua ini. Ternyata jumlahnya adalah Rp914.000. Nah, artinya kalau kita lihat, kita bandingkan uang menurut fisik yang telah dihitung pada contoh kasus yang kedua ini ternyata lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan dengan menurut catatan. Nah, berarti kan ada perbedaan. Bisa kita simpulkan melalui contoh yang kedua ini, jumlah uang secara fisik kurang dari atau lebih kecil dari jumlah uang menurut catatan. Sehingga di sini terjadi selisih kas. Nah, selisih kas yang terjadi ini disebut sebagai selisih kas kurang. Nah, kenapa dikatakan sebagai selisih kas kurang? Cukup jelas bahwa uang secara fisik yang telah dihitung ternyata lebih sedikit atau kurang dibandingkan dengan uang menurut catatan, sehingga disebut sebagai selisih kas kurang. Nah, lain halnya dengan contoh yang ketiga, contoh yang terakhir. Katakan pemeriksaan melalui catatannya Ibu anggap sama ya, 914.500. Ternyata setelah dihitung uang secara fisiknya Rp915.000, jadi lebih besar. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kita langsung pada kesimpulan. Cara perhitungannya sama ya, cuma di sini kita simpulkan bahwa jumlah uang secara fisik ini lebih besar atau lebih banyak dibandingkan menurut catatan. Jumlah uang secara fisik lebih besar daripada jumlah uang menurut catatan, maka terjadilah selisih kas yang disebut sebagai selisih kas lebih. Artinya uang secara realnya, uang yang ada secara fisiknya lebih banyak dibandingkan dengan menurut catatan. Nah, sedikit Ibu tambahkan bahwa selisih kas itu bisa saja terjadi. Apa saja penyebab terjadinya selisih kas? Antara lain, yang pertama, kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi penjualan. Katakan seorang kasir ya, menghilangkan uang atau keliru saat menjumlahkan atau saat menghitung, itu bisa saja terjadi. Kemudian bisa juga yang kedua, ketika memberikan kembalian kepada si pembeli, katakan si kasir ini kurang atau kelebihan gitu, sehingga itu bisa menyebabkan terjadinya selisih kas juga, atau bisa juga adanya atau diterimanya uang palsu, sedangkan uang palsu adalah bukan uang yang bisa diperhitungkan karena uangnya ilegal, sehingga itu bisa menyebabkan terjadinya selisih kas. Atau ketika misalnya pada saat dihitung uangnya tercecer atau hilang, atau sebab-sebab lain yang mungkin saja terjadi tapi kita tidak tahu. Nah, itulah yang bisa menyebabkan terjadinya selisih kas. Oke, itu saja yang Ibu jelaskan tentang perhitungan uang kas dan terjadinya selisih kas. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.